Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jika kita berpikir secara ilmiah, tentu kita bisa memastikan bahwasanya berita tentang pengusaha yang menyumbang 2 triliun itu pasti adalah sesuatu yang tidak nyata. Atau itu adalah sesuatu yang kecil kemungkinan bisa menjadi sebuah kenyataan. Saya ambil satu teori berpikir ilmiah dalam menganalisa sebuah berita atau dalam menganalisa sebuah hadis. Apakah itu hadis palsu atau bukan? Dalam kitab Alfiyahnya Imam As-Suyuti, Fi Ilmil Hadis, dalam Fan Ilmu Hadis, beliau menggubah satu bait nazam Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bihi wa'dun azimun awwa'idun ala hakirin wa sohirin syadidun. Jadi ciri-ciri hadis palsu, ciri-ciri sesuatu yang tidak mungkin asli adalah bombastis, di luar kewajaran. Apa itu bentuknya? Kalau dalam hadis ini bentuknya adalah wa'dun azimun ala hakirin wa sohirin. Ada iming-iming pahala yang luar biasa terhadap perbuatan yang sederhana. Jadi misalnya kita menemukan hadis, barang siapa yang membaca bismillah 1 kali, maka diampuni seluruh dosanya 7 turunan ke atas, 7 turunan ke atasnya lagi, dan 7 turunan ke bawah, 7 turunan ke bawahnya lagi. Semua dosanya diampuni. Hanya dengan membaca 1 basmalah. Itu kan bombastis. Itu bisa dipastikan hadis palsu. Kenapa? Karena dalam Islam tidak ada ajaran-ajaran yang bombastis seperti itu. Atau wa'idun syadidun, ada ancaman yang luar biasa pedih, luar biasa kejam terhadap hal-hal yang sepele juga. Misalnya barang siapa tidak membaca basmalah sebelum makan, maka Allah akan masukkan neraka seluruh 7 turunan ke bawah, seluruh 7 turunan ke atas misalnya. Ini kan aneh. Baca basmalah sebelum makan itu kan wajib saja, tidak itu. Kenapa ancamannya sebesar itu gitu? Jadi tidak sinkron, luar biasa. Di luar kewajaran. Nah, itu ciri-ciri hadis palsu. Kalau kita terapkan cara berpikir ini kepada konsep kehidupan kita sehari-hari kan bisa. Ada orang membawa berita yang di luar kewajaran, bombastis, bisa dipastikan itu palsu. Walaupun tidak semua. Mayoritas. Secara kebiasaan atau biasanya itu palsu. Kan sering kita dengar. Ada dulu di Bali itu, ada orang bengkel atau siapa yang viral di YouTube, dia bisa menjadi Iron Man gitu, bisa otaknya itu bisa bersinergis dengan besi yang dirangkai sendiri sehingga bisa bergerak gitu. Semacam membuat robot gitu. Robot disatukan dengan manusia gitu. Padahal sekelas profesor doktor di Indonesia belum ada yang seperti itu. Itu kan tidak wajar. Dan apa yang terjadi setelah itu kan terbukti. Itu hanyalah hoax. Bahkan dulu di zaman Soekarno, ada orang namanya Raja Idrus, bukan Idris ya, dan Ratu Markona, suami istri. Dia mengaku sebagai raja dan ratu dari suku pedalaman di Jambi gitu. Anak pedalaman Jambi atau apa gitu. Mengaku punya aset yang bisa digunakan untuk membayar semua hutang bangsa Indonesia ini, hutang luar negeri gitu. Ternyata setelah itu apa yang terjadi? Si Idrusnya ini adalah tukang becak. Bukan merendahkan tukang becak. Ini fakta tidak sesuai dengan pengakuannya gitu. Raja kan ngakunya kan. Ternyata adalah penggayuh becak. Dan mohon maaf, istrinya justru ketangkap di satu razia prostitusi. Artinya boro-boro ratu gitu. Boro-boro punya aset sebanyak itu loh, pekerjaannya seperti itu. Jadi kan terbukti bahwa hal-hal yang bombastis itu ya tidak nyata gitu. Dan banyak hal-hal semacam itu. Berita-berita yang entah ada ikan, mungkin ada ikan bersayap, apalah macam-macam lah gitu ya. Mesti itu adalah hoax. Termasuk yang tadi itu. Orang sumbang 2 triliun. Kita tidak tahu orangnya. Kita baru kenal setelah ada berita menyumbang. Ini kan
apa bahasanya? Kita orang kaya itu jarang tidak dikenal gitu. Di Indonesia itu kan ada yang terkaya itu kan dikenal itu. Asetnya kita lihat gitu. Kekayaannya bisa kita baca gitu. Orang terkaya nomor 1 asetnya 300 triliun kan wajar misal nyumbang 2 triliun ya. Hanya berapa persen dari asetnya kan begitu. Kalau orang terdaftar sebagai orang yang punya aset saja tidak gitu tiba-tiba menyumbang. Saya bilang bukan mustahil itu nyata, cuma secara kebiasaan. Atau oke lah, mustahil di sini mustahil adi. Secara kebiasaan itu tidak terjadi gitu. Mustahil adi, bukan mustahil akli. Artinya kalau secara akal, kalau secara hitungan yang dikaitkan dengan hukum akal, bisa saja terjadi gitu. Kenapa? Karena kalau dalam hukum akal itu kan pasti. 1 tambah 1, 2 itu pasti. Tidak ada tawar-menawar lagi. Tapi kalau hukum kebiasaan itu, kebanyakan terjadi gitu. Nah, hal-hal semacam itu mustahil secara adi. Tidak mungkin gitu secara kebiasaan. Tidak wajar itu ya tidak mungkin secara kebiasaan. Maka kita kalau mendengar hal-hal yang semacam itu, hal-hal yang tidak wajar, bombastis, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, di luar nalar, di luar perhitungan kita, di luar kebiasaan yang terjadi, jangan langsung percaya. Harus ditelaah dulu. Kenapa? Karena kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang palsu. Apa-apa yang palsu itu tidak enak. Uang palsu bisa buat apa? Atau misalnya ada orang jualan online gitu. iPhone 12 misalnya. Atau Samsung Ultra 21 misalnya. Dijual harga 2 juta misalnya. Asli katanya. Kan kita mesti secara otomatis kita berpikir, ini kecil kemungkinannya ini asli, mesti palsu, ini mesti penipuan, kan begitu. Hal-hal yang tidak wajar itu kan mesti gitu. Seharusnya kita seperti itu menelaah apapun gitu. Memakai teori menelaah hadis tadi itu, ini mesti ada masalah ini. Entah ini palsu, entah orang gila, kan begitu. Tapi kenapa berita 2 triliun itu diterima ramai-ramai, bahkan didukung, dikontenkan oleh YouTuber besar, bahkan apalah bahasanya itu. Ya wallahu a'lam. Mungkin karena keadaan kita sedang galau, keadaan kita sedang betul-betul tandus gitu. Sehingga fata morgana pun nampak seolah-olah seperti air gitu. Sama dengan orang tenggelam, namanya sudah tenggelam, sudah kalap. Ada jerami pun kita berpikir ini bisa menyelamatkan kita, mesti kita gapai. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap berpikir lebih jernih gitu. Dalam keadaan apapun, hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang bombastis, mesti kemungkinan besarnya tidak terjadi. Kemungkinan paling besarnya tidak terjadi. Maka untuk memastikan itu, kita harus tabayun dulu, kita harus klarifikasi dulu. Kalau memang mau nyumbang uang, uangnya di mana? Ada. Bagaimana caranya? Baru kita beritakan ada orang nyumbang. Biar tidak menjadi dagelan, menjadi lucu-lucuan, tidak menjadi amunisi orang saling menyerang. Yang menganggap itu kubu kampret mengatakan, yang menganggap itu adalah kubu cebong mengatakan kampretnya bersorak sekolah cebong kena prank gitu. Yang kubu cebong menyerang, akhirnya kan ini menjadi misi orang caci maki, menjadi misi orang nyinyir, menjadi misi orang memperkeruh keadaan itu ya. Ya tidak bisa disalahkan sebelah pihak, memang faktanya ada dagelan semacam itu kan, bagaimana lagi ya. Mari kita lebih berpikir dewasa, lebih berpikir berhati-hati, menyimpulkan apapun berhati-hati, apalagi memberitakan, apalagi kalau ini menyangkut hal-hal yang cakupannya luas, instansi pemerintah, pejabat publik dan sebagainya. Semoga kita terhindar dari hal-hal memalukan semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.